Iya, perkenalkan, nama saya Olga Agroniapati, NIM 1321131488, jurusan Administrasi Bisnis 8. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Indonesia merupakan negara kesatuan republik yang merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Di samping itu, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Letak geografis Indonesia inilah menjadi faktor yang sangat kondusif dalam implementasi Blue Economy. Blue Economy merupakan kegiatan yang pro-ekosistem. Dalam konsep Blue, keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik, secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat, biodiversitas, ekosistem bawah laut. Oleh sebab itu, konsep Blue Economy terintegrasi dengan program industrialisasi perikanan dan pariwisata. Implementasi Blue Economy bertujuan menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi atau adaptasi dalam perubahan iklim. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar menempuh kebijakan strategi ekonomi biru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Indonesia, Blue Economy adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus pelestarian ekosistem laut. Salah satu wilayah NKRI yang terkenal keindahan kawasan perairannya adalah Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan dengan luas daratan kurang lebih 7,6% dan luas lautan 92,4%. Selain itu, posisi Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Papua, dan Halmahera. Blue Accounting yang merupakan turunan dari Blue Economy mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan, seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Secara umum, fokus Blue Economy dimulai tahun 2013 sampai dengan 2025 berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan. Landasan teori. Model dalam pendekatan Blue Economy merupakan konsep yang mendorong perubahan struktur dan pola pembangunan
agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Praktik perlindungan jangka pendek akan ditinggalkan dan berfokus terhadap low carbon ekonomi sehingga perubahan iklim dan global warming sebagai akibat dari kegiatan perekonomian dapat diatasi. Oleh karena itu, konsep blue economy dalam jangka panjang bertujuan agar terjadi keseimbangan antara pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Adapun temuan Prayudha tahun 2020 mengungkapkan untuk dapat mengimplementasikan konsep blue economy terdapat 5 pilar pokok, yaitu yang pertama, pembangunan ulang budaya maritim yang dilahirkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, menjaga sumber daya hayati dan non-hayati di perairan atau laut. Dan yang ketiga, menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan pangan pokok laut. Yang keempat, prioritas pemberdayaan serta infrastruktur laut harus diterapkan. Dan yang kelima, memberi konektivitas terhadap kemaritiman negara. 10 menyatakan bahwa implementasi konsep blue economy dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dilakukan dengan merevitalisasi pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan konsep digitalisasi aquaculture untuk mendukung kemandirian dan ketahanan di bidang maritim melalui pengembangan hidrasi produk perikanan yang memiliki daya saing dan inovatif guna mendukung pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan. Sedangkan hasil penelitian Purbani tahun 2016 mengungkapkan bahwa variabel utama pengembangan industri perikanan tangkap berkelanjutan sesuai konsep blue economy adalah ramah lingkungan, kebersamaan gotong royong, peningkatan industri, dan tidak menyisihkan limbah. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan studi eksploratif Hardani tahun 2020. Penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru yang dapat berupa pengelompokan suatu gejala atau fakta tertentu. Populasi data penelitian adalah seluruh pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2017 sampai 2021. Adapun sampel yang diambil adalah seluruh anggota populasi berhubung hanya ada 2 pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, maka keduanya sekaligus menjadi sampel, yaitu Pantai Namalatu dan Pantai Hunemua. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni sampai September 2022. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Iya, demikian video dari saya. Sekian dan terima kasih.